Halo teman-teman semua. Di tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat cover buku yang menarik ya. Hanya menggunakan handphone dan aplikasi Canva aja loh. Yuk langsung kita mulai. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian kalau aku bakal pakai fitur-fitur yang gratis di Canva. Buat kamu yang pemula, jangan takut buat ikutin tutorial yang aku bikin ya. Dijamin kalian pasti bakal bisa buatnya. Yuk langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama, kamu login dulu ke aplikasi Canva kamu, atau kamu masuk dulu ke aplikasi Canva. Setelah kamu masuk ke aplikasi Canva, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada icon yang tulisannya ukuran custom. Kamu klik icon itu, lalu teman-teman ubah unitnya menjadi sentimeter, tingginya 21 dan lebarnya 29,7. Lalu kalian klik buat desain baru. Kita tunggu. Setelah kita klik buat desain baru, akan muncul template-template yang menarik ini ya teman-teman, yang udah ada desainnya. Ini namanya desain A4 horizontal. Nih, tapi berhubung aku nggak mau mengubah desain, aku pengennya yang polosan aja. Jadi aku kembali dengan satu kali klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini ukuran HVS ya. Kalau mau bikin cover buku itu biar kelihatan rapi dan simetris, kita harus kasih patokan ya teman-teman. Pasti kalian nanya kan, gimana sih cara bikin patokannya? Kamu tinggal klik titik 3 yang ada di atas. Setelah itu klik pengaturan, lalu tambahkan patokan, diklik. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul, di bawah kamu bisa baca ada tulisan 12 kolom, 3 kolom, kisi 3x3 dan juga setel. Nah, di sini tidak tersedia yang patokannya 2 ya teman-teman. Sorry. Aku harus balik lagi. Nah, tidak tersedia kan? Maka kamu klik aja yang setel. Nah, di sini kamu tinggal ubah, celahnya dibuat 0, kolomnya dibuat angka 2, lalu klik selesai. Akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Oke. Setelah itu, kamu pergi ke elemen. Elemen itu posisinya ada di sebelah kiri bawah ya teman-teman. Tinggal klik. Lalu kamu ketik di pencarian tema apa yang bakalan kamu gunakan untuk cover buku ini. Kalau aku sekarang bakal bikin temanya itu bunga ya teman-teman. Jadi aku klik atau ketiknya tuh pattern bunga. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini dan kita cari pattern bunga yang gratis. Biasanya yang gratis itu yang yang tidak ada logo mahkota di sebelah kanan bawahnya ya teman-teman. Nah, di sini banyak banget tuh pattern bunga yang cantik-cantik, yang bagus-bagus tuh. Banyak juga yang gratis-gratis ya teman-teman. Jadi kalian masih bisa berkreasi loh teman-teman, lihat ya, lucu-lucu lagi. Aku bakal pakai pattern yang
ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Setelah muncul tampilan seperti ini, kamu bisa atur sesuai yang kamu mau. Contoh, misalnya kamu pengen cover buku ini full dengan bunga, kamu tinggal tarik dan jadi, ya kan? Tapi karena aku pengen punya sedikit variasi di cover buku ini, jadi nggak aku fullin, aku sisain sedikit di bagian bawahnya agar aku bisa kasih desain yang lain. Oke, setelah itu tinggal kamu klik checklist yang di sebelah kanan bawah. Setelah itu kamu pergi ke elemen lagi. Di pencarian kamu ketik bentuk. Oke, setelah selesai kamu ketik bentuk dan dicari, kamu bisa klik bentuk kotak. Setelah diklik bentuk kotaknya akan muncul tampilan seperti ini. Dan aku jadiin penutup sisa kertas yang putih tadi ya teman-teman. Nah, hasilnya bakalan kayak gini. Udah kelihatan kan bakal secantik apa teman-teman? Cantik banget kan? Asli ini kalian gak akan nyesel sih ikut tutorial belajar cover buku ini. Ini bagus banget nanti hasilnya. Kalian bebas berkreasi, ya kan, sesuai selera kalian. Pokoknya baru 2 langkah ini aja tuh udah cakep banget gitu. Belum selesai padahal ini. Kita lanjutin lagi ke elemen. Di elemen ini kita pakai lagi bentuk segi 4 tadi untuk menjadi kolom tempat kita menulis nama, kelas, dan juga sekolah atau mata pelajaran boleh, bebas ya teman-teman. Nah, ini aku atur dulu dengan cara memperbesar dulu si cover bukunya. Setelah itu aku ubah dulu warnanya. Setelah dirubah, aku atur dulu. Setelah diatur begini, kan ini tampilannya belum ada garis tepinya ya teman-teman. Jadi biar kelihatan lebih bagus lagi, kita kasih garis tepi. Teman-teman klik bentuk kotak yang tadi, lalu kalian lihat di bagian bawah itu ada tulisan bentuk, edit, warna, gaya, sudut, dan lain-lain. Kalian klik yang namanya tulisan gaya. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sana ada gambar garis 1, garis 2, garis 3 ya, atau garis yang terputus-putus ya teman-teman. Dan yang terakhir garis yang terputusnya tuh lebih banyak. Aku bakal pakai garis putus-putus 3 ini. Aku klik, lalu aku ubah ketebalan garisnya menjadi angka 1, jadi tipis gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita checklist, hasilnya akan seperti ini. Gimana? Teman-teman udah mulai mengerti? Oke, kita lanjut ke teks. Karena kolom itu kan fungsinya untuk kita menyimpan tulisan atau teks, nama, kelas, mata pelajaran. Jadi kita sekarang tulis nama. Titik 2. Teman-teman checklist dulu, kita perbesar dulu, lalu kita klik lagi nama itu, kita ubah fontnya ya teman-teman. Kita ubah fontnya, kita cari font yang menurut teman-teman itu bagus atau font yang sesuai selera teman-teman. Silahkan dipilih aja.
Kalau aku ini pakai Montessor Arabic aja ya teman-teman. Kita checklist, lalu kita pindahkan, kita geser dan kita taruh di dalam kolom yang tadi kita buat. Lalu aku ubah ukuran fontnya menjadi ukuran 14. Kita checklist, hasilnya akan seperti ini. Nah, agar tulisannya sama, kita cukup mengcopy tulisan yang sebelumnya ya teman-teman. Kita klik aja tulisan nama tadi, lalu kita copy dengan menggunakan icon yang kotak 2, di tengahnya ada gambar plus. Klik, akan muncul hal yang sama seperti ini. Lalu kita rubah dengan cara klik edit di bagian kiri bawah. Tulis di sini kelas titik 2. Lalu checklist kembali. Setelah itu kita tata agar simetris atau sama atau sejajar ya teman-teman. Setelah itu kita checklist. Next, lakukan hal yang sama ya teman-teman untuk tulisan mata pelajaran. Oke. Nah, agar jaraknya itu sama antara nama, kelas, dan mata pelajaran, teman-teman lihat dari sini. Ketika digeser, itu akan muncul tulisan 0,7, 0,7, jarak antara nama ke kelas 0,7, jarak antara kelas ke mata pelajaran juga sama 0,7. Kita lepas, lalu kita checklist. Oke. Oh ya, aku lupa teman-teman, maaf. Aku lupa kasih titik 2. Oke. Setelah itu kita ke elemen lagi teman-teman. Kita klik atau kita ketik garis. Oke. Dan akan muncul bentuk. Kita klik yang bentuknya garis. Seperti ini teman-teman. Maaf. Kita ulang. Kita ambil garis, muncul seperti ini. Kita taruh di bagian nama, tapi sedikit di bawah ya teman-teman. Ini fungsinya supaya ketika kita nulis nama itu jadi sejajar gitu loh teman-teman. Oke. Setelah itu kita ubah lagi garisnya. Di bagian gaya kita cukup ubah ketebalan garis aja nih, jadi 1, tipis jadinya ya kan. Setelah itu biar sama-sama yang di bawah, oh iya kita panjangin sedikit lagi ya. Setelah itu agar memiliki ketebalan yang sama, kita nggak usah lagi ke elemen, kita cukup copy aja si garisnya dan letakkan di bagian bawah sama kayak yang nama tadi, dan lakukan hal yang sama di mata pelajaran juga. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, kita kecilin hasilnya, gimana teman-teman? Cantik kan hasilnya? Next, biar enggak terlalu polos-polos banget, kita kasih elemen lagi teman-teman. Elemennya bunga. Kita cari, lihat semua. Kita cari elemen yang gratis dan bagus ya teman-teman di sini. Gratis, bagus, carinya yang senada dengan pattern yang kita buat ya teman-teman ya. Biar kelihatannya tuh estetik gitu. Oke, aku pakai yang ini. Ini cakep banget teman-teman.
Ini bagus banget. Kita taruh di bagian bawah. Kita perbesar dulu sebentar. Oke. Nah, agar dia tidak menghalangi garis yang ada di dalam kolom, kita pertipis si warnanya atau si gambarnya ya teman-teman, seperti ini. Kita checklist gimana, udah bagus belum teman-teman? Hasilnya udah cantik kan? Cantik banget kan? Karena ini hasil karya aku, jadi aku mau kasih tulisan by Manzel. Kita perbesar ukuran fontnya. Kita pindahkan. Oke. Gimana teman-teman sejauh ini? Mudah bukan untuk bikin cover buku? Hasilnya juga cantik ya kan? Nah, demikian teman-teman tutorial cover buku yang aku buat. Semoga cover buku yang aku buat ini menjadi bermanfaat dan bisa bantu kalian yang pemula juga untuk bisa berkarya ya. Terima kasih, bye bye.